Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari baru pada pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu Tuhan. Ajarlah setiap kami agar kami boleh mengerti akan firman-Mu, kami boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami mau menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah kami boleh melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Renungan Suling 13 Juni 2023. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Bacaan Alkitab Amsal pasal 3 ayat 1-12. Muliakanlah Tuhanmu dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9-10. Diakui atau tidak, pergumulan hidup manusia yang paling sentral adalah menyangkut soal harta. Ya, bisa dikatakan bahwa hampir tidak ada manusia di dunia ini yang tidak mempedulikan soal harta. Seseorang bisa mengabaikan keselamatan, kedamaian, kebahagiaan, kesehatan, bahkan keluarganya, tetapi tidak seorang pun akan mengabaikan urusan harta. Bagi sebagian orang, harta bahkan telah dianggap sebagai tuan. Harta telah memperbudak banyak orang hingga mereka melupakan segala-galanya. Berbeda dengan kebanyakan orang yang pada akhirnya diperbudak oleh hartanya. Salomo yang terkenal kaya itu justru mengingatkan supaya kita memuliakan Tuhan dengan harta yang kita miliki. Alasan dari nasihat Salomo ini pertama-tama adalah karena Tuhanlah pemilik segala-galanya, sedangkan kita ini hanyalah pengelola saja. Alasan berikutnya adalah ketika kita mau memprioritaskan Tuhan lebih dari apapun, maka Tuhan akan membuka jalan untuk mencurahkan berkat-berkat-Nya. Ayat 10. Artinya bahwa Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya secara berlimpah ketika kita memiliki kerinduan untuk memuliakan Tuhan dengan harta kita. Kita tidak akan kekurangan apa-apa hanya dengan menggunakan harta kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Inilah janji Tuhan kepada setiap orang yang menghormati Tuhan dan tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Sesungguhnya semua uang dan harta yang ada pada kita 100% adalah dari Tuhan dan milik Tuhan. Maka ketika firman Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang ada kaitannya dengan uang yang ada pada kita, kalau kita sungguh-sungguh cinta Tuhan, kita akan dengan mudah mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan tersebut. Saat kita mentaati perintah Tuhan dalam hal keuangan, maka saat itulah kita memuliakan Tuhan dengan harta yang ada pada kita. Ketika hati kita cinta akan Tuhan, maka kita sudah pasti akan menggunakan harta kita untuk memuliakan nama Tuhan. Pokok doa pada pagi hari ini, mari berdoa untuk pemilu 2024 agar Tuhan memberkati segala persiapan yang dilakukan, dijauhkan dari kerusuhan, perpecahan, dan terpilih pemimpin yang takut akan Tuhan. Sekian renungan suling pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.